Pada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Alhamdulillah. Ya, bagaimana dengan sholatnya? alhamdulillah lancar. Coba angkat tangan yang sholat subuh tadi. Alhamdulillah. Oke, turunkan. Nah, jadi ditingkatkan lagi ya yang masih belum sholat subuh atau masih ada yang bolong-bolong sholatnya, ya ditingkatkan lagi. Karena ini menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, ya mau tidak mau harus, karena ini kewajiban bagi kita semua. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Kira-kira siapa temannya di sini yang tidak hadir? Hadir Semua. Alhamdulillah hadir semua. Ibu mau tanya kembali terkait materi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak? Oke, silakan. Hakikat salat dan zikir. Oke, jadi materi sebelumnya yang sudah kita bahas terkait dengan hakikat dan sholat dan zikir. Jadi ini masih membahas tentang sholat dan zikir dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, terkait dengan hakikat sholat dan zikir yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Ibu mau merekod kembali pemahaman kalian yang sudah kalian pahami pekan lalu, jangan sampai dilupa-lupa lagi. Apa contohnya hakikat sholat dan zikir? Siapa yang bisa? Oke. Oke, senantiasa mendapatkan benteng pertahanan dalam artian ada yang mengingatkan kita untuk senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan dosa. Kenapa bisa begitu? Karena kita senantiasa di setiap waktu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, jadi senantiasa hati kita menjadi bersih. Kalau hati kita bersih, maka niscaya kita juga akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk atau dosa. Materi yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kalian lakukan atau yang diharapkan kalian bisa capai ialah melalui pendekatan DBL. Apa itu DBL? Diferensiasi. Peserta didik dapat menjelaskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dengan baik dan benar di depan kelompok lainnya. Jadi sebentar kita pakai pendekatan DBL. Apa itu? Ini terkait dengan gaya belajarnya kalian masing-masing. Ada mungkin yang suka gaya belajar membaca, jadi sebentar itu ada mungkin kelompok yang ingin ke perpustakaan cari sumber materi atau terkait dengan materi yang Ibu minta tugasnya. Kemudian ada mungkin kelompok lain yang suka menelusuri lewat internet, video pembelajaran boleh. Ada juga mungkin yang mau keluar untuk kasih cari inspirasi di taman baca boleh juga. Jadi ini pendekatannya beda-beda, tapi alhasil semuanya akan merangkumkan jawaban yang tugas yang diberikan. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana alur pembelajaran pada hari ini? Kalian bisa lihat sendiri di atas. Yang pertama, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, jadi sebentar
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kembali berjumpa lagi bersama dengan Ibu Agustina Rahayu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah masih membahas tentang sholat dan zikir dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dan khusus materi tentang contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana, sudah dipahami nak? Terkait dengan contoh perilaku ketakwaan, sholat dan zikir. Nah, ini ada tadi beberapa contoh yang Ibu paparkan. Dan kemudian sebentar tugasnya masing-masing kelompok. Di sini kelompok 1, Ibu akan bagi. Kelompok 1, kemudian sini kelompok 2. Kalian berembuk bersama dengan teman kelompoknya terkait dengan kalian menuangkan di selembaran ini apa contoh lain selain yang dari kalian tonton tadi, apa contoh lainnya terkait dengan sikap atau perilaku ketakwaan yang mencerminkan orang itu melaksanakan sholat dan zikir. Kan ada kan ciri-ciri khususnya orang itu ketika ada orang yang rajin sholat atau berzikir atau rajin ibadah, pasti ada ciri khasnya sama dirinya kan, berbeda dengan orang yang jarang melaksanakan sholat, apalagi jarang untuk berzikir. Nah, beda. Biar itu dalam ucapannya kadang berbeda kan. Ada mungkin yang coplas-caplis, mulutnya kadang mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas didengar. Itu kan semua perbedaannya antara orang yang mempunyai orang yang melaksanakan sholat dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Sekarang kalian tuliskan di selembaran kertas ini contoh perilaku lain yang kalian dapatkan. Entahkah itu kalian telusuri di perpustakaan, boleh. Kalau ada yang mau ke perpustakaan, telusuri contoh-contohnya, cari di buku-buku di perpustakaan, boleh. Ada yang mau mungkin telusuri di video-video, boleh. Ada juga yang mungkin mau keluar ke taman baca untuk cari inspirasi atau mencari pengalaman yang pernah kalian temukan di kehidupannya sehari-hari. Nah, boleh. Hasil kerja saya dan kelompok saya. Jadi pertama-tama, contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir, yaitu 1. Memberikan contoh yang baik kepada keluarga atau teman, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. 2. Tepat waktu dalam melaksanakan salat
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok. Baiklah, selanjutnya sudah dipahami tidak penjelasannya dari kelompok satu? Sudah. Oke, coba angkat tangan yang ingin bertanya kepada kelompok satu. Oke, saya persilakan kelompok 4 dulu ya. Jelaskan satu contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Berzikir ketika memiliki kesempatan, baik ketika dalam keadaan sedih, senang, di waktu sempit ataupun lapar, dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, aplaus dulu untuk kelompok kita. Sebelum kita masuk pada asesmen, ada tidak yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya terkait dengan makna atau pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau? Oke, dipersilakan perwakilan dari kelompok 3 ya. Perhatikan yang lain. Alhamdulillah merasa senang dan kita bisa memakai contoh perilaku yang mencerminkan seorang melaksanakan sholat dan zikir. Oke, aplaus dulu untuk kelompok. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir yaitu asesmen. Ibu akan kirimkan link di Google Form. Silahkan naikkan HP-nya semua. Ibu akan kirim di grup WA. Kemudian kalian kerjakan soal asesmen berjumlah 10 nomor itu ada di grup WA yang ibu kirimkan. Selesai semua dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah masuk nanti itu di Google Form-nya ibu di drive. Oke, baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ibu mau menyimpulkan dulu pembelajaran untuk hari ini dan menjelaskan gambaran pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Sebagai tambahan penjelasan, contoh perilaku ketakwaan yang kita bisa lihat dalam keseharian kita, yaitu ketika orang melaksanakan sholat dan zikir dengan bersungguh-sungguh, pasti dia akan melaksanakan sholatnya dengan tepat waktu. Yang jadi seperti itu. Selanjutnya silahkan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya, silakan ketua. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa dimulai. Sudah selesai. Kepada